hmm, disampaikan oleh beliau. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari apa yang beliau sampaikan. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Bendri Jaisur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Siran ada sih. Udah. Oh, udah, ada jangan minum nanti sakit perut. Kacau. Afwan Ustadz Bendri, as-saut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wal ikhwah a'azakumullah jami'an. Saya melakukan saya hormati para pengurus, para guru, pengajar, staf dari Azhar Islamic School yang ada di Rasuna Said Kuningan, juga buat ayah dan bunda, para wali santri, wali siswa dari sekolah Azhar Islamic School, dimanapun saat ini kita berada. Alhamdulillah, kita tak lupa dan selalu menguji Allah di setiap situasi, setiap kesempatan. Sesulit apapun yang kita alami, tetap banyak nikmat yang Allah berikan, dan itulah kita diajarkan salah satu adab bagaimana senantiasa kita tetap mengucapkan puji-pujian atau hamdalah kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Di situasi saat pandemi ini yang dampaknya tentu banyak yang kita rasakan secara psikologis, secara ekonomi, secara kesehatan dan faktor-faktor lainnya, namun tidak mengurangi atau membuat kita lupa akan tanggung jawab kita memuji Allah di situasi ini. Bagaimana kita menyakini fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Karena itu diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwa yang kita alami saat ini memang sulit, tapi kemudahan tentu banyak. Salah satunya teknologi digital yang saat ini kita miliki, alhamdulillah mampu mengoptimalkan bagaimana silaturahim kita, pola pengajaran di era pandemi ini, bahkan work from home masih bisa dilakukan. Inilah nikmat yang tidak bisa kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Enggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun lalu. Di saat mungkin teknologi digital belum maksimal atau mungkin belum ada, kita bisa melihat orang mungkin kalau disuruh stay at home lebih banyak di rumah, dan mereka bingung, mungkin berbulan-bulan di rumah, bahkan banyak yang stres dan depresi karena paling hiburannya cuma nonton TV doang ya, sampai ada yang bilang lama-lama hafal iklannya, kan begitu. Itu juga yang mungkin terjadi bagi yang punya pasangan, masih punya hiburan ya. Ada yang kasihan yang jomblo kan gitu ya, keluar rumah karena corona, di dalam rumah merana. Nah, itulah yang kita alami hari ini. Semua masih diberikan nikmat, masih bisa bersua, berkumpul dalam virtual, dan itulah yang tidak bisa kita dustakan. Hari ini ketika kita diminta lebih banyak di rumah dibandingkan berkerumun di luar, tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Selain juga hikmah pentingnya kita membesarkan Allah dalam segala situasi, meyakini bahwa kejadian hari ini mungkin saja ya bisa jadi akibat dari lisan-lisan kita yang meremehkan betapa ucapan kita ini ternyata bisa menjadi sesuatu yang terjadi ya. Mungkin di awal tahun 2020 atau akhir 2019 sering tuh ada orang yang ya mungkin dengan candaan di meme atau dalam obrolan-obrolannya ya, awal akhir 2019 ada yang bilang, ya Allah semoga tahun 2020 tanggal merahnya banyak kan gitu. Ternyata sekarang banyak tanggal merah ya, dan itu mungkin karena lisan kita. Ada yang bilang, ya Allah semoga tahun 2020 ya bisa banyak stay di rumah itu, jangan keluar mulu ya, semoga ada kesempatan lebih banyak di rumah.
Sekarang begitu, orang dikabulkan oleh Allah tanpa sadar lisannya mengucapkan itu dan dikabulkan. Ada juga yang mungkin anak-anak sekolah bilang, ya Allah, mudah-mudahan tahun 2020 bisa lulus sekolah tanpa UN. Nah, dan sekarang kejadian. Walaupun mungkin dulu sesuatu yang mungkin hanya sekedar ucapan tanpa makna. Tapi ucapan tanpa makna ini ternyata bisa menjadi wasilah untuk terkabulkannya sebuah doa. Makanya hati-hati dengan lisan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 23 Allah berfirman, "Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaqqu mithlama annakum tantiqun." Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Dan kata lain, kejadian-kejadian yang terjadi bisa hari ini bisa jadi karena lisan kita yang berucap yang ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa pentingnya dalam Islam menjaga lisan. Dalam situasi apapun, termasuk masa pandemi yang sulit ini, tetap kita memuji Allah. Jangan menggerutu, mencaci maki, bahkan mungkin keluar ya kalimat-kalimat pesimis seperti misalnya kalau kayak gini nih mati lebih baik. Ntar ada yang mati baru kita nyesel. Kalau begini terus ya misalnya keluarlah kalimat-kalimat yang negatif yang ini tidak mencerminkan seorang muslim ya, karena seorang muslim buah dari syahadahnya ada memiliki sifat al-fa'lu, yaitu optimis. Sebagaimana Rasulullah memuji ya, yu'jibuni al-fa'lu, saya ini takjub dengan orang-orang yang optimis. Yaitu orang optimis apa? Yaitu al-fa'lu kalimatut thayyibah. Al-fa'lu ini atau yang disebut orang optimis cirinya adalah memiliki kalimat-kalimat thayyibah. Bagaimana seorang ayah ya justru bersyukur dalam situasi seperti ini ya, mengambil sisi positif ya, mungkin dengan hadirnya di rumah ya, bisa dalam tanda kutip membayar hutang pengasuhan yang selama ini mungkin tidak disadari ya. Seorang ibu ya melihat dari aspek yang lain ya, mungkin dengan banyak waktu luang di rumah bisa melakukan yang namanya inovasi dalam masakan. Selama ini masakannya cuman ya mie goreng, mie rebus ya, rasanya banyak dalam bentuk mie instan kan gitu ya. Alhamdulillah setelah sekarang berada di rumah ada yang baru ya. Ada yang ngirimin saya kemarin brownies enak, itu buah dari pandemi. Ada yang ngirimin makaroni skotel ya, banyak macam. Ada yang tiba-tiba ya banyak yang minta di endorse, dan saya mengapresiasi ya setiap orang yang di rumah ya memiliki kesempatan untuk seperti ini. Nah itulah kenapa ya salah satu yang bisa kita pelajari, hati-hati untuk menjaga lisan ya, terutama lisan dalam hal hakikat bagaimana kita terhadap diri kita sendiri saja. Karena omongan dalam Islam itu sesuatu yang dijaga, dan itu terkait dengan iman. Jangan sepelekan mengapa Allah berfirman, kenapa Rasulullah membuat panduan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-kata yang baik atau mendingan diam. Ya, pertama panduannya, protokolnya adalah berkata-kata yang baik. Artinya bicara itu lebih utama daripada diam. Karena memang Allah berikan anugerah lisan, itu salah satunya untuk dimanfaatkan untuk ngomong ya. Tapi omongan yang diharapkan omongan yang baik. Tapi kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, mungkin karena kita belum terlatih untuk berkata-kata yang baik, udah mendingan diem deh. Karena daripada nggak memberi manfaat, minimal nggak memberi mudorot. Udah diem itu lebih utama. Jadi skala utama ya kalau kita lihat adalah skala paling tinggi orang tuh ngomongannya baik, skala paling rendah diam, skala paling buruk yang ngomong tapi ngeselin gitu. Nah, omongan yang baik ini termasuk dalam banyak hal ya, terhadap diri kita dulu ya, dan itu mempengaruhi nanti bagaimana emosi kita, emosi positif dibangun dari kalimat-kalimat positif ya. Bagaimana candaan yang kita keluarkan harusnya juga candaan yang berkata-kata positif. Bagaimana ada sebuah kisah yang ditulis dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ada sebuah kisah yang sejatinya adalah kisah yang boleh dibilang receh ya, tapi ternyata memberikan sebuah makna yang besar. Ya, dikisahkan oleh beliau ada 4 orang sahabat ya yang utama. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Abdullah bin Zubair,
yang ketiga adalah Mus'ab bin Zubair, yang keempat adalah Urwah bin Zubair. Ya, ada 4 sahabat cilik, umur mereka rata-rata waktu itu 10 tahun. Yang pertama adalah anak dari Umar bin Khattab Al-Faruq yang kita sudah sama-sama kenal. Yang 3 sisanya adalah anak dari Zubair bin Awam, ya, hawarinya Rasulullah SAW. Dan itu sedang nongkrong 4 anak muda ini di pelataran Masjidil Haram, ya. Disebutkan dalam riwayat ini mereka duduk di sekitar Hijr Ismail, yang kita sudah sama paham bagi yang sudah umroh atau haji, itu wilayah yang setengah lingkaran yang merupakan bagian dalam Ka'bah, dan itu tempat yang salah satu yang tempat yang mustajab. Ya. Dulu karena Ka'bah tidak seramai sekarang di masa normal, ya, sehingga ada kesempatan orang habis tawaf itu ngobrol, ya. Salah satu obrolan yang menarik dari 4 anak muda ini dimulai dari kalimatnya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar memulai pembicaraan dengan kalimat tamannau. Mari kita menghayal, ya. Kalau bahasa anak zaman now, halu dikit boleh nggak? Halu itu. Mari kita menghayal. Mari kita bermimpi. Maka itu ucapan seorang anak muda yang ngajak untuk tentang masa depan. Dimulailah impian atau kalimat itu dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ngomong, kelak saya akan jadi seorang khalifah atau presiden. Ya, semua temannya tersenyum, tidak ada yang ngenyek, bilang Allah lu jadi presiden, ya jadi ketua RT udah bagus. Nah ini nggak ada yang kayak gitu, semua cuma bilang oh gitu. Kemudian ada lagi, wa kaifa anta ya Mus'ab, bagaimana engkau Mus'ab? Kalau saya kelak akan jadi, saya nggak akan jadi presiden, saya ingin jadi gubernur saja. Ya, tapi saya pengen jadi gubernur yang istrinya cantik dan 2 gitu. Langsung dia pengen 2 gitu, langsung nyebut 2 gitu. Itu ya disebutkanlah anak kecil ya usia 10 tahun betapa punya niat untuk punya istri 2. Wa kaifa anta Urwah, bagaimana kau Urwah? Saya nggak ingin jadi seorang pejabat, saya ingin jadi ahli fikih saja, saya ingin mendalami agama dan paham ilmu syar'i. Kemudian ditanya balik kepada yang pertama bertanya itu Abdullah bin Umar. Wa kaifa anta Ibnu Umar, bagaimana engkau Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, saya nggak ingin jadi apapun, saya hanya ingin jadi orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat dari 4 orang sahabat ini memang agak berbeda dan istimewa Abdullah bin Umar. Karena memang Abdullah bin Umar di umur 10 tahun tersebut ternyata menjadi sebuah hal yang kejadian. Abdullah bin Zubair tercatat memang menjadi khalifah di zaman dinasti Umayyah. Jadi seorang presiden. Kemudian Mus'ab bin Zubair benar-benar tercatat sebagai seorang gubernur di daerah Irak, dan uniknya beliau juga benar-benar menikah dengan 2 wanita cantik ya. Jadi istrinya benar-benar 2. Yang pertama adalah Aisyah binti Talhah, yang kedua bernama Sukainah binti Husain. Ya, 2. Jadi ya mungkin kalau kita tahu kejadian gitu kenapa dulu nggak ngomong 4 gitu ya, gitu. Nggak usah dicandai. Itulah mungkin kenapa ibu-ibu nggak suka ya suaminya bercanda tentang poligami. Buktinya tuh candaannya Mus'ab bin Zubair kejadian. Makanya memang jangan dicandain ya. Kalau kata ustaz saya, poligami jangan dicandain ya, tapi diseriusin gitu. Yang ketiga adalah Urwah bin Umar. Mereka meyakini insya Allah dikabulkan. Nah, inilah salah satu yang mungkin bisa kita ambil ibrah, kita ambil hikmah dulu ya, bahwa khusus di masa pandemi yang sekarang kita lewati, situasi yang kita hadapi hari ini, satu yang memang kita jaga adalah bagaimana kita menjaga lisan kita dalam situasi apapun, termasuk kepada anak. Untuk menjaga lisan ini memang butuh yang namanya kebersihan hati, karena lisan adalah hanya mengeluarkan dari apa yang ada di hati. Karena nggak mungkin kita mengeluarkan isinya yang namanya air jeruk kalau dalamnya kopi tekonya. Kita tidak mungkin mengeluarkan isinya teh kalau dalamnya adalah air putih. Nah, masalah inilah yang memberikan sebuah pengingat bagi kita betapa orang tua dalam hal ini ya terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya yang keluar dari apa yang terucap dari lisan kita adalah yang mencerminkan kebersihan hati kita. Adanya optimis ya, bagaimana kita meyakini situasi ini akan berakhir. Kita menghadapi situasi yang sulit apapun, kita meyakini bahwa ada yang lebih sulit dibandingkan apa yang kita alami.
bagaimana lockdown yang dialami oleh Rasulullah SAW di masa Amul Munqata'ah, tahun pemboikotan, itu sudah dialami, bahkan mengalami kondisi yang sangat sulit sampai nggak bisa mendapatkan akses makanan selama lebih dari setahun. Ada yang mengatakan riwayat 3 tahun. Amul Munqata'ah, tahun pemboikotan. Tapi ternyata mereka menjadi sosok sahabat yang komitmen dengan keimanan. Dan mereka tidak ada konflik ya, di rumah, tidak ada stres. Padahal dulu nggak ada hiburannya. Anak-anak dulu nggak ada yang nama gadget, mengisi waktu, nggak ada. Mereka nggak bisa makan pun mereka tetap sabar. Ini memang menunjukkan betapa kokohnya keimanan dalam diri mereka. Sehingga tidak ada bisa memberi pertolongan dalam situasi ini. Lari kemana kita? Minta tolong sama siapa? Sama tetangga yang punya duit banyak. Minta bantuan sama pemerintah lewat BLT dan semisalnya. Bukan itu. Justru yang kita kejar dulu adalah pertolongan kepada Allah. Dalam situasi ketika kita pengajaran, ya, dalam hal ini kita bingung menghadapi situasi seperti ini, kita melihat harusnya dekat kepada Allah, ya. Mungkin ini juga yang kita ambil, bahwa ketika di masa pandemi ini sejatinya kita sedang berupaya ya melunasi hutang-hutang yang selama ini mungkin nggak kita berikan kepada anak-anak kita. Selama bertahun-tahun kita mungkin jadi figur yang khususnya para ayah yang tidak dekat secara emosional, tidak dekat secara batin kepada anak-anak. Yang dampak ketidakdekatan secara batin ini kita sudah sama-sama paham. Anak-anak jiwanya ini butuh yang namanya, ya kalau istilah guru saya Irwan itu namanya tank of love, tangki cinta. Jika tidak ada SPBU resmi dalam ini orang tua yang mengisi ya file atau isi tangki ini dari orang tuanya, pihak lain yang mengisi dan akan memberikan ya membuat anak-anak menyerahkan hal itu. Itulah mengapa para ayah khususnya yang sekarang lebih sering di rumah memanfaatkan momen ini. Kita berharap bahwa momen ketika di rumah ini akan jadi memorable moment. Memorable moment adalah momen yang kelak akan dikenang oleh anak ya ketika mereka dewasa sebagai sesuatu yang menyenangkan dan spesial. Tahun 2020 ini bukan sekedar dikenang mereka bagaimana sekolah lewat virtual, bukan. Tapi bagaimana kedekatan sama ayah dan bunda itu menjadi suatu garansi yang mereka akan kenang. Bahkan setelah kita tiada, kita akan menjadi sosok yang akan diceritakan dari generasi-generasi. Ada sejarah yang bernilai dari diri kita sebagai seorang ayah. Apa itu? Ketika diceritakan. Ya, ketika anak itu jadi kakek, nenek dia cerita sama cucunya bahwa ada peristiwa tahun 2020 selama berapa bulan kakek mengalami situasi nggak bisa sekolah, lebih banyak di rumah. Tapi itulah momen yang sangat berharga. Kita melalui masa-masa bersama dengan keluarga, sama dengan ayah. Dulu sebelum pandemi, kalau ditanya ayahmu mana, jawaban kakek adalah gelap, ya karena ayah hadir pas gelap-gelap doang kan gitu ya. Ya karena sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam kan seperti itu. Sekarang setelah bertemu ya dengan ayah, kakek merasakan hal yang menyenangkan. Bagaimana ayah menjadi sosok yang bisa menjadi mengajar, ayah menjadi sosok yang menyenangkan. Demikian juga dengan ibu, ya ibu memberikan banyak kesempatan untuk ngobrol, ya, menjadi sarana pengokohan keluarga. Inilah hal-hal yang harus kita jadikan sebagai suatu keinginan. Jangan sampai momen pandemi ini adalah menjadi momen yang traumatis. Bagi sebagian anak momen yang mengesalkan. Ada anak yang berdoa, ya Allah segerakan wabah corona ini ya Allah. Bukan karena takut corona ya Allah, tapi takut sama mama ya Allah. Kalau corona paling bikin pusing, bikinmu batuk-batuk pilek. Kalau mama bikin stres, sakit kepala, mual, muntah-muntah, mau pingsan. Karena metode pengajaran mamanya dianggap metode yang menyeramkan. Ya, sesuatu yang membuat anak-anak traumatis. Nah, inilah kenapa salah satu bagaimana peran besar ortu di masa pandemi ini mampu memberikan suatu sumbangsi yang paling efektif, memberikan kenyamanan utama rumah sebagai al-ma'wa, ya sebagai tempat bernaung yang memberikan rasa nyaman. Karena efek yang kita rasakan ke rumah di tempat nyaman, anak akan betah berlama-lama, dan itulah sejatinya prinsip dari baiti jannati, rumah yang di surga. Karena rumah surgawi adalah rumah yang memberikan, ya, sebagai rumah yang memberikan suasana sakinah. Karena sakinah sendiri salah satu maknanya berakar kata dikatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, surat An-Nahl ayat 80. Dan Allah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai sakan. Ya, rumah sebagai sakan yang menunjukkan dari kata sakinah.
membentuk kata sakinah. Apa maknanya? Sebagian ulama menyebutkan kata sakinah yang akar kata sakan menunjukkan perasaan kita untuk selalu berada di tempat tinggal. Perasaan kita betah berada di tempat tinggal, nyaman untuk pulang, merindukan rumah. Ketika kita di luar selalu kangen pulang, menunjukkan rumah adalah tempat yang sakinah. Itulah al-ma'wa yang menunjukkan prinsip baiti jannati. Selalu berada di rumah. Nah, makanya kalau ada orang yang di luar kota selalu ingin pulang, bukan karena rumahnya luas, bukan karena rumahnya, ya ibarat kata beberapa artis yang di rumahnya aja pakai Google Maps karena nyasar, nggak begitu. Bukan karena rumahnya itu mungkin dipasang kolam renang atau dibuat taman bermain, bukan. Karena ada rumah yang luas, megah, tapi penghuninya males pulang, anak-anak nggak mau berkumpul. Ya mereka lebih betah nongkrong sama temannya di kafe, di mall, yang mungkin kafenya itu kecil banget dari rumahnya. Kenapa? Karena ada suasana yang tidak dibangun. Nah, ketika kita di rumah, kita mengambil suasana itu. Rumah boleh jadi kecil, tidak luas seperti biasa, tapi memberikan rasa nyaman, rasa ketenangan. Nah, di mana rasa nyaman tenangan itu mencerminkan bagaimana rumah yang surgawi, rumah yang membuat anak-anak betah, bukan hanya anak, suami dan istri pun betah. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan? Salah satu yang bisa menjadi indikator bahwa rumah sudah menjadi al-ma'wa atau memberikan dampak baiti jannati, yaitu ketika Allah menyebutkannya bahwa rumah yang surgawi adalah rumah yang mencerminkan aktivitas atau ciri penduduk surga. Apa sih ciri penduduk surga atau penghuni surga? Salah satunya disebutkan di dalam surat Abasa ayat 38 dan 39, wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Salah satu PR ortu di zaman now di masa pandemi mampu menciptakan senyum dan tawa di rumah. Ketika senyum dan tawa ini tidak terberikan ke anak di dalam rumah, yang adalah derayan air mata, maka rumah yang jadinya baiti jannati menjadi baiti nari. Rumah surga berubah menjadi rumah neraka, karena penghuni neraka banyak menangis, sementara penghuni surga banyak tersenyum, ya, banyak tertawa. Penghuni surga justru disebutkan mereka itu wajahnya berseri-seri. Sehingga PR yang kita lakukan, apa yang harus kita buat supaya anak-anak itu happy, bergembira, berada di dalam rumah. Mereka wajahnya berseri-seri. Inilah menjadi salah satu tugas kita. Bagaimana orang tua memulainya dengan komitmen antara suami dan istri, bahwa masalah menciptakan rumah tangga yang baiti jannati dimulai dari hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Bahwa emosi positif yang menjadi sumber bagi anak ternyata bermuara dari ibunya. Ya, di masa pandemi ini ibu-ibu lebih banyak berperan, dan kualitas emosi anak ditentukan dari kualitas ibunya. Itulah salah satu makna filosofi dalam surat Al-A'raf ayat 58. Mana Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Ya, tanah yang baik akan menghasilkan tanaman yang baik. Siapa tanah yang dimaksud di sini? Tanah yang maksud ini sebagian ulama menyimpulkan adalah ibu. Ibu diibaratkan tanah. Ya, diibaratkan tanah. Dalam surat lain, surat Al-Baqarah 223, Allah juga berfirman, ya nisa'ukum harthul lakum, istri-istri ibarat tanah ladang. Disebut harth. Harth itu tanah ladang, bentuknya lebih kecil. Kalau balat, bentuknya lebih luas. Sehingga makna dari balat itu menunjukkan cakupan luas seorang ibu. Seorang ibu disebutkan balat, tanah, menunjukkan kalau ibunya emosinya positif, maka menghasilkan anak-anak yang positif, amal-amal anak yang ceria. Maka disinilah mengapa suami, ya, di dalam proses di rumah sebenarnya memberikan emosi positif pertama kepada gardunya, kepada ibu. Itulah kenapa suami atau ayah selagi di rumah, takaran pertama bukan ke anak dulu, dia mulai dari istrinya dulu. Karena ketika istri sudah happy, istri sudah bahagia, menghasilkan anak-anak yang bahagia. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Itu indikator pertama. Bagaimana seorang suami saat di rumah mampu menggembirakan pasangannya. Mulailah dari pasangan dulu, baru anak. Karena inilah yang kita simpulkan dari doa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun.
Ya Rob, jadikanlah dari pasangan kami, ya berikanlah dari pasangan kami dan keturunan kami sesuatu yang menyejukkan mata. Pasangan dulu. Kalau istri tidak sejuk melihat mandang wajah kita karena sebel, setiap hari kita di rumah ya dengan entengnya kita ngopi, ngerjain tugas, anak dibiarin aja, kemudian kalau setelah istirahat kita malah main game, mata istri memandang dengan sebel, itu nanti tumpahan emosinya ke anak. Ya tiba-tiba ngegas, itu susah, kamu ngapain tuh? Istri yang ngegas itu sebenarnya sedang memberi sebuah isyarat kepada suami, lu enak-enakan aja ya main game ya, gue pikir kerja main game itu, giliran anak nih urusan gue. Itu yang membuat banyak ibu-ibu ngegas. Kita lupa kalau sesi istirahat kayak gitu harusnya kita tawarkan istri, udah makan belum sayang, kamu capek ya, malah kita membantu dia. Maafin ya, aku belum bisa dulu ngajar anak, aku juga lagi tugas. Oh ya, ini apa yang bisa aku bantu gitu ya. Kamu mau istirahat sebentar, sini semua sama papa. Ada hal yang menjadi substansi betapa istri menjadi pusat emosi di dalam rumah. Makanya kualitas anak itu ditentukan kualitas oleh ibunya. Ibu yang bahagia, ibu yang happy menularkan itu kepada anak sehingga rumah menjadi rumah yang menyenangkan. Rumah menyenangkan sumber pertama adalah dari ibu yang memiliki emosi yang positif. Di masa pandemi ini, ibu-ibu di kondisi pandemi ini justru menjadi salah satu pihak yang sebagian ahli menyebutkan ya mengalami tekanan lebih besar. Ya, pola hidup yang berubah, ibu-ibu yang selama ini mungkin merasa sudah happy ketika dulu kan ibu-ibu enak banget ya, maaf gitu ya, suami ke kantor, ngantar anak ke sekolah, dia pulang ke rumah sekitar 2-3 jam sampai dengan sekolah, itulah me time-nya ibu. Ibu bisa happy, bisa nonton drama Korea gitu sampai tidur ngorok, enak. Sekarang bangun tidur udah langsung tuh berderet ya. Tugas mulai dari bangun tidur, mikirin mau masak apa, nanti laundry cuciannya gimana, terus tentukan nih anak ada 3, ada 4, mau pelajarannya apa hari ini, belum lagi nanti kalau ada yang sakit gimana lagi, belum lagi mikirin ada arisan online, kalau dia ngerjain juga namanya bisnis online, belum lagi nanti gimana kalau ada orderan, packingnya gimana, ngirim kemana, makanya bertumpuk. Ya, dulu sering nge-mall karena sering ngemil, dampak ngemil badan melar itu juga menjadi siksaan bagi seorang ibu. Dia enggak, nanti suami enggak ini lagi, enggak sayang lagi, enggak perhatian, ditambah lagi kekhawatiran ya suami nanti nikah lagi, macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu dampak yang luar biasa dari seorang wanita, dan makanya target terbesar dari pandemi itu adalah happy mom. Happy mom itulah salah satu yang mudah-mudahan menjadi salah satu cita-cita seorang ayah. Bagaimana ayah memberikan nafkah batin kepada sang istri dulu, karena nanti ibu bisa memberikan emosi positif. Salah satu nafkah batin bagi seorang istri itu bukan digauli tiap malam yang diamaknai nafkah batin, bukan itu. Ya, nafkah batin itu adalah kebutuhan psikologis. Para ahli menyebutkan minimal ada 5 kebutuhan psikologis wanita. Dan 5 ini mudah-mudahan menjadi salah satu perhatian para ayah. 1, wanita butuh dipahami. Yang kedua, wanita butuh dihargai. Ketiga, wanita butuh dicintai. Yang keempat, wanita butuh merasa aman. Yang kelima, wanita butuh merasa bernilai. Jadi pertama dipahami. Ya, bagaimana seorang lelaki, suami mencoba setiap situasi istri di luar dari emosi positifnya, tidak respon yang membuat situasi makin runyam. Bagaimana baginda Nabi SAW, kita belajar, Masya Allah, memang tidak salah memang seorang muslim menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, karena kehidupan rumah tangga beliau itu yang dinamis menunjukkan betapa beliau memang sosok lelaki terbaik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, sama istri-istrimu, dan saya kata Rasul paling baik sama istri-istri saya. Itulah Rasul. Salah satu yang menarik, dan kita sudah sama-sama dengar kisahnya, ketika Rasul ketika berkumpul dengan sahabat di rumah Ummul Mukminin Aisyah, tiba-tiba dapat kiriman makanan dari luar. Ummul Mukminin dapat kiriman makanan dari luar dari istrinya yang lain. Yaitu ada riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Fathul Bari menyebutkan ada ya, istrinya itu namanya ada yang menyebutkan Salamah, ada yang juga menyebutkan Zainab binti Jahsy. Allah alam siapa yang mengirimkan, tapi yang jelas istri Rasul yang lain. Ya, ternyata begitu dapat kiriman makanan dari kurir pembantu dari istri yang lain, tercemburulah Aisyah. Aisyah nggak terima. Ini rumah saya, kira-kira gitu. Suami saya wajib makan masakan saya, jadi nggak terima delivery order. Apaan gitu, tersinggung sebagai seorang wanita. Ya karena itulah akhirnya apa yang terjadi, langsung dia dibawa makanan itu langsung dihancurkan di depan, dibanting depan Rasul. Perang
gitu. Para Rasul dengan sahabat yang lain. Sekiranya ya kita mungkin mengalami situasi ini, kita responnya respon otak reptil. Otak reptil itu otak emosional di bagian belakang batang otak tuh. Kita langsung tersinggung, apa-apaan nih depan orang ngomel-ngomel gitu. Ya, kamu nggak tahu diri banget. Tapi Rasul menunjukkan ini yang harus alih-alih memarahi istrinya, inilah kebutuhan yang membuat wanita itu ya makin uwu. Kalau anak zamannya nyebutnya uwu ya, baper lah. Makin merasa apa sih ketika Rasul menyebutkan perasaan dari istrinya. Gharrat ummukum, ibu kalian ini lagi cemburu. Di depan yang lain, ibu kalian lagi cemburu. Ternyata wanita itu paling senang disebutin perasaan dalam situasi ketika dia uncontrol. Contoh ketika istri misalnya lagi ngajar tiba-tiba ngegas. Ya, di depan anak susah banget kan, mama udah bilang. Alih-alih suami memarahi dengan kalimat, mama jangan ngegas, gimana sih ngajar tuh yang benar, tidak. Lebih baik berikan kalimat buat istri lebih tenang. Nah, ikuti, mama lagi capek. Mama lagi capek. Mama lagi agak banyak pikiran kayaknya ya. Mama butuh istirahat loh nak. Ya coba bantu mama ya gitu. Jadi alih-alih bilang mama, jangan, mendingan berikan kepemahaman kepada anak dulu. Karena mama akhirnya dia merasa, alhamdulillah suami gue ngerti banget. Itu yang lebih dibutuhkan. Jadi dibandingkan kita ngomel-ngomel, mama nggak begitu cara ngajarnya, itu malah membuat dia merasa bersalah. Ujung-ujungnya negatif emosional lagi yang diberikan. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita butuh dihargai. Kadang ada bahasa-bahasa yang tadi kenapa saya singgung di awal tentang kalimat positif itu, karena ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang membuat situasi makin runyam. Ketika istri mengajar anak 3, keluar kalimat yang kita maksud memberi motivasi malah melecehkan. Itu kalimat membandingkan. Kamu baru anak 3 aja udah capek, keluh kesah. Itu guru ngajar anak 20-30 biasa aja. Bukan membuat ibu merasa makin dihargai, merasa positif, malah merasa tertekan. Memang tidak waktunya kita membandingkan antara guru di sekolah dengan ibu di rumah. Ini bukan untuk dibandingkan. Guru tuh udah hebat di sekolah memang, tapi memang tidak bisa dibandingkan karena beberapa hal. Satu, guru di sekolah ketika ngajar mereka fokus ngajar aja. Ya, mereka ngajar itu memang tujuan berangkat dari rumah ngajar selesai. Tapi beda dengan ibu di rumah yang tadi sudah kami sebutkan. Mereka itu ketika ngajar pikirnya terbagi. Nanti masak apa nih? Apa gulai, apa opor, ya, apa ayam gitu. Oh ya nanti bagaimana nih packingnya gimana ya? Aduh cucian malah belum ada, jemurannya belum diangkat. Aduh si ini obatnya belum ada. Ya, yang dipikirin tuh. Nah itu tidak bisa. Makanya apresiasi lebih utama, hargai. Ya, guru di sekolah ngajar anak selevel, setingkat, di kelas 3, semua kelas 4, kelas 4 semua. Kalau ibu di rumah, anak dari kelas 1 sampai kelas 6 bahkan ada yang SMA, itu dalam tanggungan dia. Dia harus menjadi bingung kan, kayak istri saya tuh cerita, Umi itu dulu nggak suka pelajaran geografi, aduh gurunya ngajarin geografi, gimana nih? Jadi dia akhirnya bingung ngajarinnya gimana. Nah makanya saya bilang, Umi sudah melakukan yang terbaik. Saya cukup bilang itu aja. Alhamdulillah Umi pun mau belajar aja udah bagus. Makasih ya Mi. Itu lebih baik. Guru di sekolah kalau ngajar memang keren, hebat. Makanya nggak usah dibandingkan. Guru sekolah ada fasilitas yang lengkap. Mau bermain bola, bolanya ada. Mau lompat tali, ada talinya. Mau bikin gambar, ada krayonnya. Kemudian ketika ibu di rumah, istri kita di rumah, nggak bisa. Dia ngambil krayonnya habis, pakai lipstik sementara nih, lipstik mama aja pakai kan gitu ya. Mungkin ngomel juga ternyata lipstiknya batangnya habis gitu ya. Banyak yang akhirnya membuat ibu-ibu itu senewan. Makanya lebih baik salah satu yang menjadi suntikan positif bagi seorang suami, cukup bilang makasih ya. Ya cukup ya, kalau perlu pijit punggungnya, usap punggungnya gitu ya. Ya berikan kesempatan dia untuk me time, itu istirahat. Ya, yang ketiga adalah dia butuh dicintai ya, nggak usah muluk-muluk ya, kalimat cinta penting diberikan ya, karena wanita makhluk audio, dia butuh untuk telinganya dibisiki kalimat I love you, uhibuk dan macam-macam yang bisa kita sampaikan. Dan menurut riset wanita butuh kalimat cinta ini minimal 4 kali dalam sehari, 4 kali dalam sehari ya. Jadi seorang suami harus pandai memanage-nya ya, jangan malah ngakal-ngakalin karena 4 kali sehari malamnya dirapel I love you, I love you, I love you, I love you. Udah 4 ya sehari cukup ya. Ada yang lebih berpikir strategis ya, dalam sebulan 34 kali 30 120 itu malam dia kayak zikir gitu, I love you, 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 I love you gitu. 120 udah ya nanti bulan depan. Bukan begitu, bukan dirapel, intinya ada interval, jarak, setiap dia lelah cukup bilang ya I love you honey, ya makasih sayang, macam-macam kalimat yang memberikan efek positif.
kepada ibu. Terutama bagaimana kita menyalurkan energi negatifnya ke kita. Salah satu peran suami, saya mohon maaf nih, mungkin para suami menyimak tayang ini jadi gerah. Ya Ustadz, kenapa jadi kita nih yang jadi sumbernya? Salah satu yang diharapkan oleh suami itu punya peran sebagai TPS, tempat pembuangan sampah emosi dari seorang ibu. Itulah kenapa manfaatkan waktu malam untuk banyak bicara, untuk mengeluarkan unek-unek sampah emosi istri. Kita sudah sama mengenal bahwa wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Jadi kenapa 20.000 kata itu keluar? Makanya saya selalu sarankan kalau bisa dalam kajian-kajian itu demi bisa memuaskan kebutuhan 20.000 kata, MC-nya jangan ikhwan, ahwat. Ya supaya ahwat ini mungkin kalau di rumah dia nggak sempatan ngobrol gitu. Nah sarana untuk dia keluar 20.000 kata itu adalah di saat dia jadi MC. Jadi MC aja tuh, jadi keluar 20.000. Karena kalau wanita nggak keluar 20.000 kata, dia larinya kemana-mana tuh. Larinya ke anak, ngegas gitu. Karena itu seperti ya air bah yang bayangin. Kalau air itu deras, tiba-tiba kita tahan, lama-lama akhirnya keluar ngegas itu. Ya keran itu ditekan keluar gitu. Makanya saya bilang kalau ada kajian-kajian saya ya MC-nya ahwat aja. Itu saya mencoba menolong ibu ini. Mungkin selama ini jarang ngobrol di rumah. Ya suami kecuali bagi ibu-ibu yang udah terpuaskan. Nah ibu-ibu itu berikan haknya untuk ngobrol. Maka kenapa baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim itu menyebutkan ya salah satu kebiasaan Rasul ini yang mungkin diambil oleh para ahli sebagai pillow talk. Saya nggak tahu istilah pillow talk itu, tapi saya tahu hadis ini bahwa Abdullah bin Abbas berucap ya bitu indah khalati Maimunah, saya nginep di rumah bibi saya Maimunah. Jadi Maimunah ini adalah istri baginda Nabi SAW ya. Sebutkan kana Rasulullah SAW yatahadas ma'a alihi tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Rasul itu ngobrol dulu sama istri baru tidur. Kenapa? Karena memang itu sarana untuk ngeluarin semua apa yang ada di benak dia. Supaya besok pagi ketika menghadapi situasi baru dia lebih happy. Makanya cleansingnya itu di malam hari. Metode cleansing istri itu di malam hari. Sehingga tidur tidak mengeluarkan. Ada istri tidur tuh membawa luka batin ya. Dia nangis tidur dan nggak sehat. Biarkan dia bicara. Banyak. Dan Rasulullah menyimak mendengarkan. Riwayat lain Rasulullah misalnya dalam kisah Ummu Zarrah dan Abu Zarrah, Rasulullah menyimak obrolan istrinya. Ya sampai 11 wanita semua diceritakan kepada Rasulullah dari Aisyah. Makanya hadisnya panjang, saya sampai nggak hafal hadisnya. Kenapa? Nggak panjang banget. Nah itu ceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ini memberi isyarat bahwa betapa seorang wanita itu memang butuh bicara setiap malam. Ketika dia butuh bicara dengan kadang energi negatif, seorang suami jangan baper. Istri yang kalau udah ngomel-ngomel sama kita, sejatinya memberi isyarat bahwa dia nyaman untuk mengeluarkan unek-uneknya sama kita. Ya, ingat wanita itu kalau sehat itu kalau banyak bicara. Sekali lagi wanita kalau sehat banyak bicara. Ya makanya jangan GR kalau istri kita pendiam. Pakai kaidahnya, ingat, sejatinya tidak ada wanita pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau ada istri tiba-tiba mendadak diam lagi terluka, itu pahami aja polanya. Nggak biasanya kamu diam, nggak ada wanita itu bakal pendiam. Kalau ada wanita bakal pendiam itu luka batinnya panjang, luka pengasuhan. Maka saya memastikan anak saya di rumah yang perempuan, khususnya banyak ngomongnya aja udah senang saya. Jadi setiap hari saya mungkin iseng-iseng hitung ya udah hari ini udah berapa ngomongan ya. Oh udah ya udah. Ya, kenapa? Emang hobinya wanita itu. Kalau dia nggak keluar itu bahaya. Karena bicara itulah suami siap dan suami harus siap kalau tiba-tiba istri ngomong ngegas. Gimana sih Mas? Terima, jangan diladeni, jangan kita kamu tuh songong sama suami enggak. Karena Rasul pun nggak begitu, istrinya ngomong itu dengerin aja. Ya Umar juga segagah-gagah Umar istrinya ngomel dengerin aja karena bukan untuk diomelin. Ibarat kata gini, kalau kita pakai logika gini, biarkanlah engkau buang sampahnya kepadaku agar engkau bisa memberikan bunga untuk anakku. Jadi sampahnya ke kita. Ya itu biasa saja seorang istri. Kalau dia tiba-tiba dia bilang, capek deh Mas hari ini bayangin ya, guru ini kadang-kadang nggak mikir, dengerin aja. Masa bayangin 3 pelajaran semuanya tugasnya adalah bagaimana yang rumit-rumit harus beli ini. Tadi aku udah ke mall nggak ada barangnya, udah ke mall sekarang banyak yang tutup belum kayak ini. Dengerin aja. Oh gitu ya. Oh gitu udah dengerin aja. Itu yang dibutuhkan. Nah inilah yang disebut bagian untuk suasana. Nah kembali bahwa momen yang bisa kita maksimalkan kedekatan itu mulai dari
target subjeknya adalah suami istri. Karena anak akan merasa betah dari suami istri atau bapak ibu yang harmonis. Kelekatan yang mereka rasakan adalah ketika aura positif itu ada. Ibu yang ketika pagi hari dia merasa sumringah, bahagia karena dapat kejutan. Semalam suaminya ya tiba-tiba nyelepin di balik bantalnya logam mulia antam 15 kilo kan gitu ya. Kejutan, ya Allah, Papa ini hadiah buat kamu karena sabar. Ya Allah, dengan happy ngajar gitu ya. Ada siap mengajar apa? Alhamdulillah ya gaji baru sebulan ngajar 15 kg antam ya. Lumayan nih dalam 3 bulan pandemi bisa jualan emas dia. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan dari hal-hal yang diberikan itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pagi-pagi hal yang harus kita biasakan adalah membangun aura positif, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun mood booster. Mood booster itu bisa dibangun dari dialog pertama kali yang dibangun. Rasul itu kalau bangun pagi, dalam hadis riwayat Muslim sampaikan oleh Samurah bin Jundab, Rasulullah itu punya kebiasaan yang ini harus menjadi isyarat bagi kita. Rasul itu habis sholat subuh selalu bertanya begini kepada para sahabat, hal ro'a ahdu minkumul barihata ru'ya. Siapa di antara kalian yang semalam mimpi indah? Siapa di antara kalian yang semalam mimpi indah? Masya Allah, Rasul tuh nanya mimpi indah dulu. Dari pagi-pagi itu mulai. Jadi pertanyaan pagi hari itu menentukan bagaimana bangun emosi. Pertanyaan ke istri, pertanyaan ke anak. Ya, jangan pagi-pagi nanya, walaupun mungkin benar ya. Semalam dengar suara gemuruh nggak? Oh, itu tandanya akan terjadi dukhon. Apalagi sebentar lagi 15 Ramadan akan terjadi gempa huru hara ya. Untuk sebentar lagi Dajjal turun, kita banyak bertobat. Ini konteksnya sih benar, mungkin kita mau memahami hadis Dajjal, tapi nggak segitu-gitunya juga. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa dalam kaifiat bagaimana menyampaikan pesan, pakai waktu yang pas. Likuli amalin waktuha, walikuli waktin amaluha. Setiap amal ada masanya, setiap masa ada amalnya. Ingat itu, jangan mentang-mentang pagi langsung nyebarin berita hari kiamat. Enggak, karena momen itu yang harus kita pagi itu happy dulu. Rasul bangun itu. Ya sama orang lagi kematian, kita zikirnya hamdalah ya. Bapak gue meninggal, alhamdulillahirrahmanirrahim, masya Allah, tabarakallah. Lu kok ngomong gitu? Lah gue lagi zikir, apa salahnya? Zikirnya ngaco. Bukan berarti zikirnya salah, lisannya salah tempat. Lisan salah tempat, istri pulang ya, tiba-tiba kita malah zikirnya astagfirullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan nggak pas. Bahwa ada kaidah konteks waktu dan konteks tempat. Inilah pemahaman yang harus kita pakai dalam situasi seperti ini. Nah, terutama pagi, biasakan nanya mimpi indah apa. Jangan nanya tugas, ya pagi-pagi langsung nanya yang berat. Sayang, menurut kamu resesi ekonomi udah terjadi belum di Indonesia? Apakah inflasi ekonomi berapa persen kira-kira terjadi? Berat banget pertanyaan pagi-pagi itu ya. Ngajak diskusi ekonomi, anak istri bunda stres sendiri. Nah, pagi itu kalau ternyata bahkan muncul misalnya kalimat-kalimat negatif dari seorang istri misalnya ya, atau mimpi buruk, bahkan itu pakailah cara Rasulullah SAW. Salah satu cara yang dipakai Rasulullah itu ketika ada orang yang mimpi buruk, ini seperti yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu bagaimana suatu hari mimpi dibawa keliling neraka ya. Tour of the nar, kalau istilahnya itu serem banget, dibawa keliling neraka, dan itu situasi yang sangat menyeramkan bagi dia. Sampai akhirnya ya kan kita sama-sama tahu ya, kita waliyazubillah kita berlindung pada Allah, berlindung supaya jangan sekalipun disiksa neraka walaupun sedetik 2 detik ya, walaupun ada tawaran dari malaikat Malik free trial, nggak mau ya, nggak mau ya, kita nggak mau, pokoknya nggak mau ya, nggak ada percobaan sedetik atau apapun. Nah yang namanya Abdullah bin Umar dibawa, sempat mimpi, walaupun cuma mimpi tapi membuat moodnya itu rusak. Dia pagi-pagi itu dia bete ini katanya, aduh. Dan itu membuat dia akhirnya mau nggak mau ya cerita sama saudara kandungnya Hafsah yang tadinya adalah istri Rasulullah SAW. Ketika adalah Hafsah cerita, disinilah Hafsah menyampaikan kepada Rasul. Tahu yang lakukan Rasul, belajarlah. Rasul mampu membangun mood booster. Pagi-pagi itu ketika ada orang yang bete, Rasul mengeluarkan hadis ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail, sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau ya Abdullah, seandainya engkau rajin salat malam. Masya Allah, bagaimana seorang nabi ya Rasulullah SAW mampu membuat seorang sahabat yang tadinya bete, bad mood, gak nyaman, tiba-tiba jadi wah, aku laki terbaik kalau aku rajin sholat malam. Para ahli menyebutkan ya, para ahli hadis mengatakan setelah itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai ajalnya datang menjemput. Inilah betapa
hal yang membuat seorang emosi, makanya mendapatkan emosi positif. Makanya kalau anak cerita emosinya tentang emosi negatif pagi-pagi, jangan kita omelin. Bunda semalam aku mimpi, atau ayah aku mimpi dikejar-kejar anjing, ya. Jangan ditakut-takutin. Wah, sebentar lagi kamu mati, nak, istighfar, banyak tobat, ya. Itu jangan begitu. Justru kita bilang, Masya Allah, ya, semoga itu pertanda baik. Mungkin maksudnya anjing yang hina aja ngefans banget ngejar-ngejar kamu, apalagi nanti manusia semua terkesima sama kamu. Begitu. Jadi keluarkanlah kalimat-kalimat yang positif. Inilah adab dalam kita berkata-kata kalau ada cerita mimpi. Ini sebaiknya sampaikan oleh Muhammad bin Sirin ketika membahas tentang bagaimana mentakwil mimpi bagi orang-orang awam. Kalau kita nggak punya ilmunya, lebih baik diam, atau kalau kita nggak tahu, ya minimal berkata-kata yang baik kalau nggak diam. Itulah pagi. Nah, bangun mood booster itu juga menjadi hal. Nah, berikutnya adalah bagaimana pagi-pagi juga kita memulai sesuatu menjadi protokol pengajaran yang memberikan dampak emosi positif. Bagaimana misalnya mulailah dengan mandi. Ya, bagaimana mandi itu memberikan dampak emosi yang tadi negatif luruh. Ketika orang emosional aja disuruh berwudu, ya, wudu aja mampu menghilangkan emosi negatif, marah, apalagi mandi itu meluruhkan. Sehingga kalau ada ibu-ibu yang pagi-pagi udah ngomel, ya mungkin karena belum mandi. Itu juga menjadi isyarat. Kenapa saya selalu ingatkan, saya mandi dulu aja. Kalau mandi lebih segar, lebih bisa memberikan emosi positif buat kamu kepada anak. Mandi di pagi hari. Yang berikutnya adalah mampu, ya, memberikan peran. Bagaimana peran pagi-pagi kalau di rumah seorang ibu yang lebih banyak berperan sebagai pengajar, ya, belajar untuk, ya, menjadi smart parent, not super parent. Ya, jadilah smart parent, not super parent. Smart parent maksudnya adalah bagaimana kita belajar mengakali situasi, jangan dipaksa jadi super. Karena ada orang maksa jadi super, malah dia capek dan stres sendiri. Maksudnya gimana? Super parent itu logikanya kayak orang, misalnya seorang ibu lagi nyetir sendirian, tiba-tiba ada batu yang menghalangi. Saat itu ibu turun dari kemudi, dari setir, kemudian dengan PD-nya mendorong batu tersebut karena merasa kuat. Iya, batunya berhasil tersingkirkan. Setelah itu kembali ke kemudi, ternyata pinggangnya patah. Aduh, udah baru sadar, nyeri, aduh capek banget, langsung ngomel-ngomel terus sepanjang perjalanan ngomel. Nah, karena super parent. Kalau smart parent, dalam situasi dia mungkin batunya menghalangi perjalanan, dia keluar dari kemudi, tiba-tiba dia ngeliat ada 2 orang laki-laki nongkrong di pos ronda. Mas, bisa minta tolong nggak? Tolong dong, saya mau nyetir tapi kehalangan membawa batu ini, nggak bisa. Oh gitu ya Bu, sebentar ya Bu, ya kita dorong. Oke. Akhirnya selesai, nih Mas uang ngopi, makasih ya. Aduh makasih Bu, udah dia keluar jalan. Nah, nyetir dengan happy. Maksudnya dalam praktek keseharian apa? Kadang ada ibu yang tidak memahami prioritas. Kalau kita pahami prioritas di masa pandemi adalah emosi positif yang membantu anak bisa belajar dengan nyaman, antibodi meningkat, maka sesuatu yang menghalangi emosi positif itu disingkirkan. Misalnya gini, jangan pagi-pagi lebih prioritas ke masak nasi goreng dibandingkan ke perasaan anak. Akhirnya ngomel, masak nasi gorengnya ngomel, akhirnya ngegas dia bagi-bagi. Itu siapa jam ini? Aduh kan mama udah bilang itu. Kalau memang nasi goreng itu membuat kita terbebani, capek, maka seorang suami pahami untuk mengambil alih dengan katakan gini deh, besok-besok aku belanja aja, kita beli aja. Mungkin kamu pagi-pagi mempersiapkan anak aja. Besok mungkin beli bubur pagi deh, bubur ayam. Jadi ada suatu hal yang memberikan dampak emosi positif. Ini yang harus diupayakan. Smart parent, smart mom adalah bermula dari kemampuan mengetahui mana yang prioritas, mana yang tidak, mana harus di manage, mana tidak. Oh ini prioritasnya emosi anak pagi-pagi, bangun mood booster. Maka itu dulu. Kalau misalnya enggak, nanti belajarnya dia enggak maksimal. Nah, kemudian bagaimana membangun keakraban di pagi hari? Dimulai dari kebersamaan sarapan. Kebersamaan sarapan ini ada sesuatu yang mungkin langka karena biasanya terjadi setahun sekali di bulan Ramadan saat sahur. Sebagian orang ada yang nggak sempat sarapan sama keluarga, harusnya manfaatkanlah kebersamaan di pagi hari itu untuk sarapan bareng. Karena ada hadis yang menyatakan inilah salah satu pintu pembuka keberkahan. Ya, pintu pembuka keberkahan itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, fajtami'u ala tu'amikum, makanlah kalian bareng-bareng. Wadhkuru ismallahi alaih, sebutlah nama Allah di dalamnya. Yubarak lakum fi,
niscaya turun keberkahan pada kalian. Masya Allah, ini hadis simpel, memberitahu pintu keberkahan dalam rumah, makan bersama. Makan bersama hanya di bulan Ramadan saja, pas sahur atau pada saat buka puasa. Tapi kita dipaksa di rumah mau sempatkan untuk sarapan. Ketika makan bersama inilah sesi kita untuk banyak bicara, ngobrol di meja makan. Salah satu yang digencarkan oleh guru saya Akhir Warinaldi, ya bagaimana para ayah itu tagline beliau adalah kembali ke meja makan. Kembali ke meja makan, ya, menjadikan meja makan layaknya ya sebagai tempat untuk kita berdiskusi, ngobrol, membangun keasyikan. Salah satu peran ayah di masa pandemi ini adalah tidak cukup jadi ortu yang baik, tidak cukup jadi ayah yang baik, jadilah ayah yang asyik. Yang ingat kata kuncinya, tidak cukup jadi ayah yang baik, jadilah ayah yang asyik. Karena ayah yang baik doang tidak memberikan dampak ketertarikan, harus asyik. Anak-anak itu betah di luar, nongkrong di mall, nongkrong di gadget karena ayahnya itu bukannya jahat. Saya pernah nanya beberapa anak yang biasa nongkrong di mall, "Ayah kamu galak ya, jahat?" "Enggak, baik sih, tapi enggak asyik." Akhirnya karena nggak asyik. Nah, karena nggak asyik itu karena salah satu peran ayah itu kalau di rumah membagi tugas bahwa istri sebagai pengajar untuk yang lebih banyak di rumah, maka ayah memberikan suntikan emosi positif dengan membangun keasikan. Tadi cirinya membangun senyuman dan tawa. Kalau di meja makan, ayah jangan jadi obrolan serius yang buat anak tegang. Ayah mampu menciptakan tawa lagi makan, dia lagi ngobrol langsung bertanya, mentang-mentang ayah ustadz langsung keluar ayat. Nah ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, kata anak, ya diruqyah kan. Jadi dia udah males tuh, baru di dalam meja makan merasa kayak diruqyah gitu. Mentang-mentang ustadz nggak begitu. Atau kadang-kadang omongannya tingkat tinggi gitu ya. Nah bagaimana pandangan kamu tentang teori konspirasi yang terjadi tentang adanya COVID-19 ini? Ya kata anak, tegang banget hidup ya. Ini gue kayak tinggal di Korea Utara gitu. Ini papa jangan-jangan kayak Kim Jong Un nih lagi nyamar nih kan. Jadi anak gak terbangun ya. Dalam buku yang saya tulis, ya saya teman-teman tahu saya bikin buku Father Man. Ya, ada satu materi yang sengaja saya selipkan untuk mudah-mudahan para ayah juga baca, yaitu membangun keasyikan dimulai dari sosok ayah sebagai lelaki penghibur. Ya Father Man, mudah-mudahan ya ini buku ini bagi yang sudah punya silakan, kalau mau difotokopi saya izinkan untuk dibagi-bagi ya, bukan untuk dijual karena memang ini sengaja ya saya tidak jual di toko buku, hanya ada di website. Jadi kalaupun nggak ketemu toko buku, ada tetangganya atau temannya yang mau difotokopi aja saya izinkan. Jadi memang yang penting ilmunya. Nah salah satunya adalah bagaimana sosok seorang ayah di buku Father Man ini adalah membangun keasikan. Di salah satunya menciptakan suasana yang happy di rumah dengan berbagai skill, mulai dari bermain, mulai dari bercerita, mulai dari menjelajah atau explorer. Ya momen-momen ketika pagi hari kalau anak misalnya olahraga, ajak anak untuk misalnya bermain sepeda, apalagi sekarang sepeda lagi happening sekarang. Sekarang ini dibutuhkan kepandaian ayah, permainan yang sejatinya itu menjadi wilayah ayah. Dan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat karena salah satu target ayah adalah tadi mampu menciptakan senyum dan tawa di dalam rumah. Kan tawa bagi anak itu sesuatu yang sangat kalau kasarnya ini menjadi kebutuhan pokok lah ya, sandang, pangan, papan, dan ketawaan atau bercandaan itu menjadi salah satu kebutuhan. Bahkan ada anak-anak yang berani mengatakan begini, siapa yang buatku menangis adalah musuhku, siapa yang buatku ketawa adalah sahabatku. Jadi jadi kenapa seorang ayah kalau tidak bisa membangun tawa, jangan bikin anak menangis, kan bikin anak nangis terus karena ayah ya malah dianggap musuh. Siapa yang buatku ketawa adalah sahabat. Maka bangunlah perasaan bersahabat itu dengan bisa menciptakan tawa, obrolan-obrolan receh yang bisa kita bangun di dalam rumah. Ya, di rumah ketika kita misalnya bercanda, dan bercandanya ayah kepada anak kan sesuatu yang kata Rasulullah berpahala, ya kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahun illa, segala sesuatu yang tidak ada zikir pada Allah di dalamnya sia-sia belaka, kecuali apa pengecualiannya, mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga adalah yang disebutkan adalah kebaikan. Makanya Rasul pun melakukan ini, bercanda. Jadi hidup tuh jangan bersama keluarga kita malah tegang, nggak ada gairah. Happy-nya seorang anak juga pengaruh dari bagaimana stimulasi dari orang tuanya.
Ya, makanya kenapa seorang Zaid bin Sabit ya mungkin pernah mendengar, dan kita tahu lah Zaid bin Sabit ini kan disebut Jami Al-Quran Al-Karim yang mengumpulkan Al-Quran Al-Karim. Zaid ini juga sahabat yang ahli dalam ilmu mawaris, ilmu dalam bidang fikih dan macam-macamnya. Dan itu ternyata sosok yang menyenangkan dalam keluarga sesuai dengan pengakuan dari kawannya Sabit bin Ubaid ya dalam kitab Adabul Mufrad. Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah dan berwibawa saat berada di depan kaumnya, namun lebih kocak, lebih lucu saat berada di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit ini saat berada di depan koleganya, dia itu luar biasa gagah, berwibawa, karismatik lah. Tapi kalau di rumahnya dia seorang bapak yang kocak, bapak yang lucu, bapak yang memberikan tawa. Inilah salah satu pelajaran dari para sahabat. Mereka membangun suasana menyenangkan di dalam rumah. Bagaimana orang-orang itu bahagia ketika dalam rumah. Nah, itu dilakukan dengan pendekatan apa? Nah, dalam buku kami ini, Fatherman, silakan bagi yang memesan di www.fatherman.id atau tadi bisa kasarnya di fotokopi untuk dibagikan untuk jadi bahan bacaan, khususnya bab tentang lelaki penghibur. Nah, apa bermain? Bermain itu yang dilakukan Rasulullah di sela-sela waktunya ya. Kadang bermain dilakukan Rasulullah itu kan sederhana, cukup ya dengan perlombaan fisik ya. Rasulullah pernah menguji Bani Abbas tuh, beberapa anak dari Bani Abbas, dan ada anaknya Abbas bin Abi Thalib, ada Abdullah, ada Ubaidillah, ada Al-Haris. Kemudian Rasul mengatakan masabaqu ilayya falahu kadza wa kadza. Siapa yang bisa mendahului aku dalam lomba lari ini dapat hadiah ini dan ini. Siap. Rasulullah lari dan anak-anak ini mengejar. Tapi menariknya, Rasul ketika lari sungguh-sungguh membangun kesenangan. Jadi bukan lari untuk lomba yang dipahami. Ya benar-benar anak ini bisa ngejar dan kena punggungnya. Kena kata anak-anak ini. Dan Rasulullah langsung memeluk mereka dan dapat hadiah anak-anak ini. Jadi nggak serius-serius, nggak kayak orang tua yang bapaknya bilang siapa yang bisa ngejar papa dapat hadiah ini dan ini. Terus papanya kabur kayak mantan copet gitu. Wah, anaknya stres. Wah, papanya kalah nangis anaknya. Nggak mau anak habis itu mau berlomba sama ayah. Ya ada ayah yang mentang-mentang ya catur tingkat RT kalah mulu. Begitu mencatur sama anak nggak dapat kesempatan, skak, stres dia anak. Itu membuat anak-anak tidak nyaman. Jadi kesimpulan inilah yang mungkin menjadi salah satu prioritas mengapa seorang ayah penting membangun. Jadi ayah berperan menjaga stabilisasi emosi di rumah. Sumbernya adalah bagaimana istri lebih banyak berperan sebagai madrasatul ula ya, karena kita tahu bahwa ibu yang lebih bisa berperan tersebut itu yang bisa kita jadikan bahwa suasana pandemi ini menjadi suasana yang menyenangkan bagi anak. Sehingga kalau menyenangkan, emosi anak itu positif. Kita tahu teori otaknya bahwa ketika emosi positif, limbik sebagai pusat emosi akan terbuka sehingga membuat informasi itu masuk dan diserap oleh korteks. Korteks adalah bagian otak yang menyerap ilmu atau informasi ketika limbik terbuka. Tapi kalau limbik tertekan karena emosi, maka korteks akhirnya tidak bisa menyerap informasi. Itulah kenapa membangun kesenangan di dalam rumah salah satu PR bersama, karena itulah baiti jannati. Bikinlah suasana happy, yang berbahagia, kebersamaan makan, obrolan di meja makan, termasuk family meeting ya, waktu-waktu yang membuat keluarga merasa spesial. Saya pikir itu dulu ya urasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena waktunya yang terbatas ya. Ini kami ada agenda lagi dengan pihak lain. Jadi walaupun masih online ya, tapi mungkin ada sesi diskusi pada Ustadz Fahmi sebagai moderator, mungkin bisa mengantarkan untuk diskusi jika masih ada waktunya. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustadz Bendri atas segala materi yang telah disampaikannya. Alhamdulillah banyak sekali tadi poin-poin yang bisa kita dapatkan. Mungkin poin-poin yang saya tulis barusan pun hanya 10% pun tidak mencakup ya Ustaz ya, karena saking banyak yang tadi disampaikan. Seperti itu. Tapi insya Allah rapat kali ini atau materi hari ini sudah kita rekam semuanya di Google Drive juga nanti ada, dan dari YouTube-nya juga insya Allah sudah ada. Sama yang ingin saya sampaikan sebelumnya Ustaz,
ingin menanyakan tadi kalau boleh tahu link bukunya apa ya Ustaz ya? Nanti supaya bisa di-share dengan itu ada www.fatherman.id. www.fatherman.id ya, nanti ditulisnya di bentar. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan mungkin Ustaz yang disampaikan dan ditulis oleh beberapa orang tua. Mungkin bisa langsung saja saya buka karena nanti katanya jam 10 Ustaz juga ada acara lagi gitu. Mungkin bisa dimulai dengan 2 atau 3 pertanyaan dulu. Mungkin dari Bunda. Ini Bunda Anna Supriyatin, mungkin bisa langsung diungkapkan. Atau yang lainnya boleh, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada para bunda, ayah yang ingin menanyakan. Dibacain aja nggak apa-apa kali Mr. Fahmi kalau nggak. Ya Pak ya. Baik, Ustadz ini ada yang mau nanya Ustadz. Bagaimana menghadapi suami yang memiliki sifat dan pembawaan yang kurang peka terhadap mendidik anak dalam kondisi pandemi. Jadi semua dibebani ke pihak istri. Mohon maaf saya ini membacakan ya Ustaz ya. Iya. Seperti itu. Mudah-mudahan suaminya dengar ya surah nanti. Saya nggak tahu begini, siapapun para istri menghadapi situasi suami yang nggak peka dalam situasi, memang tidak bisa suami pakai pendekatan kode-kodean ya, kecuali ya, suami kita anggota BIN atau yang bagian Badan Intelijen Nasional biasanya senang tuh membaca kode, atau dulu pernah ikut pramuka ya, sandi Morse gitu. Satu hal yang harus kita pahami bahwa menyampaikan tentang harapan kita, hope, itu adalah hal yang bisa kita praktekkan dalam situasi ini. Mungkin bukan dia nggak peka, bisa jadi karena dia tidak mendapatkan stimulus dari istri. Cuman cara menyampaikan dari istri ke suami memang butuh jurus. Jangan asal nyampein aja alih-alih membuat suami mau, malah ada proteksi, defend dari suami. Ada 7 langkah yang bisa ibu praktekkan kalau ingin suami mau menjalankan perannya secara maksimal. Ya, kalau ibu sepakat 7 langkah ini ibu praktekin dengan ajak, ya insya Allah ya selama ini pengalaman kami memberikan tips ini sukses. 1, kalau ingin ngomong sama suami tentang apa yang harus lakukan, berikan kebutuhan perut dan di bawah perutnya. Ya, ini dipraktekkan oleh Ummu Sulaim ya ketika ingin berbicara kepada suaminya Abu Talha kalau tidak salah, yang saat itu dia anaknya baru saja wafat. Nah, dia suami itu harus berikan kebutuhan perut bawah perutnya, maka makan masakan yang enak dan berhiaslah untuk suami, dan itu dibolehkan dalam Islam ya. Dr. Yusuf Qaradawi pernah ditanya pertanyaannya leneh di suatu saat di waktu ngisi kajian ya, apakah boleh kami kaum wanita memakai pakaian seperti lingerie atau pakaian yang tembus pandang untuk suami gitu ya, sebagaimana lakukan misalnya oleh orang-orang barat? Boleh kata dia, selama itu untuk suami dan itu bagian yang menyenangkan untuk suami, dan itu dibolehkan ya dalam hal ini karena untuk membuat suami bergairah. Jadi berikan kebutuhan perut dan ibu perut. Kenapa? Karena kalau suami sudah kenyang, kemudian dia sudah klimaks dalam hubungan seks yang menyenangkan ya, di situ muncul hormon happiness, ada serotonin, hormon kebahagiaan itu ada 4, oksitosin, ada dopamin dan endorfin, maka membuat dia lebih tenang untuk mendapatkan masukan atau input dari pasangan. Itu yang pertama. Ya, inilah sesi yang tepat juga buat ibu bisa minta tambahan uang belanja, ya minta dibeliin Galaxy Samsung S20 atau iPhone 11 Max Pro. Nah itu ya pertama. Yang kedua, kalau suami sudah klimaks, sudah merasa nyaman, bicaralah kepada suami maksimal 15 kata. Ingat, suami hanya mau dengar di obrolan pertama namanya hello, efeknya 15 kata. Lewat 15 tidur dia. 15 kata. 15 kata itu isinya apa? Ya, makanya dari sekarang latihan 15 kata. Isinya adalah apresiasi. Ya, apresiasi terhadap suami dulu, bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang positif. Apa aja harus pilih. Jangan nyindir, misalnya gini, Mas terima kasih ya, kemarin kamu ngasih hadiah beliin aku martabak telur apa, mungkin ucapin aja makasih. Jangan nyindir, Mas makasih ya udah beliin rumah di daerah Pondok Indah seluas 3 hektar. Itu kan nyindir. Maksud lo apa? Rumah kita sempit gitu. Itu mah ucapkan makasih, benar-benar suami merasa itulah yang dia sudah lakukan. Dia butuh diapresiasi dulu. Salah satu kebutuhan seorang laki-laki itu diapresiasi.
Ya, ya oke. Setelah 2 ini Ibu praktekkan, ingat tuh latihan. Mas, terima kasih ya, kamu sudah beliin tas bagus banget buat aku. Itu cuma 12. Silakan itu. Nah, setelah suami happy, yang ketiga, ketok pintu egonya dengan minta izin. Mas, aku boleh bicara nggak sesuatu? Lihat bahasa tubuhnya. Nah, setelah diam-diam, yang keempat pakai teknik I message positif, bukan you message. Sebagian besar ibu ngomong sama suaminya you message. You message itu gini, kamu tuh nggak peka banget sih mas, you. Kamu tuh males banget sih bantuin istri apa, you. Kamu tuh tobat mas, tobat. Apalagi itu, ya, udah mau kiamat, dajjal mau turun masih kayak gitu. You message itu. Kalau I message polanya pakai perasaan positif kita. Rumusnya pertama sebutkan perasaan kita. Mas, aku senang banget. Mas, aku bahagia banget. Mas, aku happy deh kalau kamu bantuin aku pagi-pagi bangunin anak-anak. Kalau kamu ya dampingi aku mengerjakan PR anak-anak, sehingga aku ya bisa mengerjakan yang lainnya gitu. Jadi sebutkan tuh rumusnya, sebutkan perasaan happy kita. Yang kedua, sebutkan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, dampaknya itu. Dan cukup satu aja, jangan di situ nitip pesan sponsor lainnya. Mas, aku senang banget kalau kamu kita pindah rumah. Aku senang banget deh. Kalau itu banyak banget, suami capek juga disebutin itu. Satu aja kebutuhan kita saat itu. Yang kelima adalah minta maaf. Minta maaf jangan dianggap kita bersama. Minta maaf ada sebuah pengakuan bahwa kita ini ngomong bukan untuk ngajak ribut. Makanya kalau kita udah ngomong 4 itu, Mas maafin ya kalau permintaan aku, harapan aku neko-neko, ya kamu nggak nyaman gitu aja. Yang keenam ya, penguatan apresiasi. Tapi biar bagaimanapun aku tahu kamu suami yang baik. Tapi biar bagaimanapun aku tahu kamu suami yang peka. Jadi gitu yang keenam. Penguatan apresiasi. Dan yang ketujuh, berikan 3 sentuhan mengejutkan, memberikan suami namanya apa ya istilahnya itu, efek halo efek gitu. Ya pertama kecupan di punggung telapak tangan, agak lama, kemudian di pipi. Yang ketiga tepukan di bahu. Praktekkan 7 langkah ini, maka suami besok bangun pagi dengan semangat, aku akan membantu kamu ya insya Allah. Silakan. Lanjut. Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasan lengkapnya. Kemudian ada lagi Ustaz, kita gabungkan saja pertanyaannya, ini kurang lebih sama. Bagaimana cara menghadapi anak-anak, ini lebih ke anak-anak Ustaz, untuk usia yang kurang lebih ya 7 tahun lah atau kelasan SD yang mulai menunjukkan sifat negativistik. Ya, seperti kata-katanya yang agak keras, kemudian juga suka menjahili adik-adiknya, kadang melawan perintah orang tuanya, disuruh belajar juga kadang agak mut-mutan. Bagaimana Ustaz seperti itu? Iya, lihat ada fase anak umur 0 sampai 7 tahun bagi laki-laki, bahkan 0 sampai 10 tahun yang disebut fase ego. Fase ego adalah fase penguatan nilai-nilai atau otoritas diri bagi laki-laki, dan itu sejatinya sah-sah aja. Bagaimana laki-laki umur-umur 0 sampai 7 tahun itu memang cenderung ya kadang-kadang memiliki perilaku yang negatif yang kita anggap negatif. Sebenarnya itu ada perilaku menunjukkan otoritas diri. Ya, misalnya ditandai dalam Quran itu misalnya khuliqal insana halu'a wa idza masya syarru jazua wa idza masal khairu manua. Allah menciptakan manusia bersifat halu. Halu itu maknanya memang kata Ibnu Abbas curcol, tapi ada makna yang dijelaskan 2 ayat berikutnya ya. Ini penjelasan dari Asy-Sya'bi. Yang pertama yaitu adalah pertama, jika diberikan kesulitan, curcol tuh anak-anak apa-apa curcol. Memang tuh awal-awal tuh gitu. Bunda gatel, bunda kasihan, bajunya nggak suka ke warna biru. Emang begitulah anak-anak. Yang kedua cirinya adalah kalau diberikan kesenangan pelit. Gak mau. Ya, nggak mau, ini punya aku. Itu memang begitu. Tapi ayatnya mengatakan illal musallin, kecuali orang sholat. Nah, ya memang sholat itu menjadi indikator bahwa anak sudah lewati fase itu. Sholat yang bagaimana? Alladzina ala sholatim daimun. Itu kalau sholatnya sudah daim atau konsisten. Biasanya anak kalau sholat konsisten berapa? Umur 10 tahun.
Nah, kenapa anak-anak bersikap yang disebut melawan, membangkang? Karena bisa jadi itu bentuk dari otoritas diri yang seringkali orang tua menganggapnya, misalnya begini, anak dikasih tahu dia itu karena memang kita mungkin tidak masuk ke jiwa anak. Kalau Rasulullah itu mencontohkan kalau mengasih tahu anak itu masuk dulu ke dunianya. Ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini ada yang mendoaifkan ya, ketika Rasulullah azan berkumandang di Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasul bertanya kepada Ali, "Aina Anas ya Ali?" Di mana Anas, wahai Ali? Kata Ali, "Fi kharij," di luar. Kemudian Ali ingin memanggil Anas karena sudah azan gitu ya. Kemudian Rasulullah malah keluar dari rumah tersebut, dari masjid, "Biarkan aku saja," dan lihat Anas dengan yang lain itu lagi bermain-main. Nah, ini menariknya, Rasul nggak bilang gini, sholat. Rasul masuk dulu ke dunianya sambil duduk, kemudian mengucapkan kalimat, "Irmu ya Bani Ismail fanna abakum kana romian." Ayo terus memanah keturunan Ismail, kakek moyangmu seorang pemanah. Jadi alih-alih mengingatkan, justru masuk dulu ke dunianya. Kemudian akhirnya kata Rasulullah, kalian dengar azan? Kemudian setelah mereka bilang, sambutlah seruannya, setelah itu silakan bermain. Jadi menarik gitu. Kalau teknik yang kita pakai kan selama ini anak lagi sholat, lagi main game nih. Kita azan gitu ya, sholat, nggak denger apa azan. Kita nggak lupa masuk dulu dunianya. Teknik ini disebut teknik ngeluarin air dari kuping. Kalau orang kemasukan air, bukan dikorek-korek, masukkan air lagi, baru dikeluarin kan gitu. Itu yang benar. Makanya kalau anak lagi main game, masuk aja dunianya, wah seru banget nih. Coba ini gimana? Gitu. Ya, apa menang ya? Kalau gimana kalau salah dulu? Karena masuk tuh dunianya. Nah, itu membuat anak merasa lu bagian dari gua. Kalau selama ini kan lu bikin jarak tuh. Nah, itu yang harus kita pelajari ya. Selama ini mungkin mamanya bikin jarak. Sholat, udah jam berapa itu? Bikin jarak, itu barrier. Ya, pastikan kita masuk ke dunianya ya. Ya, makanya ini teori ini dipakai oleh para misionaris ya, disebut istilahnya penggembala, itu dia masuk dunianya dulu kan gitu ya. Ya, mereka masuk ke dunianya. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi pastikan kita masuk dunia, jangan kita terbawa. Pas bapak main game, udah bagus juga game ini ya, terusin gitu. Malah nggak sholat bapaknya, malah seneng. Nah, bapaknya jangan sampai kacau gitu ya, terbawa. Nah, banyak hal, misalnya kenapa anak berkata-kata negatif. Berkata-kata negatif itu juga bagian yang kita lihat, dia hanya mengeluarkan apa yang selama ini dia serap dari luar. Salah satunya dia mungkin lebih banyak mendengar omongan teman. Salah satu perbaikan untuk membuat anak berkata positif, bacakan buku, atau kalau dia sudah bisa baca, dia membaca buku. Karena literasi yang kurang itu mempengaruhi kualitas bahasa yang diserap anak-anak. Anak-anak yang jarang baca buku atau dibacakan buku, memang dia hanya menyerap dari apa yang ada di lingkungannya. Kalau lingkungannya ngomong jorok, ya dia ngomong keluar itu terus. Jadi kalau sekarang ada ibu yang mengatakan anak saya negatif, itu bacakan itu. Yang ketiga, mungkin di luar dua yang pernah saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan, yang dievaluasi mungkin satu deh sebelum kita. Apakah kelekatan kita sama anak cukup? Kalau istilahnya itu bonding kita sama anak cukup. Jangan-jangan bisa jadi anak melakukan perlawanan sebagainya bagian dari bonding yang lemah. Satu, ditandai jarangnya kita, misalnya masa menyusui yang terlalu singkat, mungkin kita cepat menyapih. Yang kedua, jarang di masa kecilnya kita mengusap, memeluk ya, atau menyentuh bagian kulitnya. Sebagian besar anak-anak yang membantah dan melawan di masa anak-anak ABG, masa remaja, bisa jadi ketika dia tidak mendapatkan asupan emosi positif dengan sentuhan dan pelukan. Ya, makanya di buku Father Man ini, kalau ini buat para ayah, kalau buat ibu saya lagi tulis namanya Mother Woman. Mother Woman ini sebenarnya lebih kepada peran ibu ya, sebagaimana dia memberikan satu kebutuhan dasar anak yang namanya adalah emosi positif yang tadi sudah kita singgung dari awal. Artinya ibu itu jangan melampaui target, karena ibu itu banyak yang ngegas kepada anak, apalagi anak sudah remaja. Saya sering bilang, Bu, kenapa anak disebut remaja? Karena ini masa di mana ortu dilarang ngegas, rem aja, remaja gitu. Jadi ortu dilarang ngegas. Gitu, rem aja Bu gitu. Jadi kalau ibu banyak ngegas, anak malah kabur. Nah, ini mungkin hal yang bisa dipraktekkan. Wallahu a'lam.
Baik, syukron Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz, terakhir Ustaz, singkat saja, bagaimana Ustaz untuk orang tua yang mungkin sudah ditinggal ayahnya, istri yang sudah ditinggal ayahnya, atau sebaliknya Ustaz, ayah yang sudah ditinggal istrinya, supaya pembelajaran atau pendidikan kepada anak tetap sempurna gitu Ustaz, dan juga anak merasakan kehangatan dari ya minimal keduanya, atau bagaimana cara mengisahkannya gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Hal yang harus kita pahami, memang pembahasan single parent ini, tapi single parent itu ada disebutkan dalam surat, kenapa Allah menyebutkan 4 role model dalam pengasuhan. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim, ya. Dalam surat Al-Imran 33. Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Jadi ada 4 role model di sini. Pertama Adam dan Nuh, kedua keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Mengapa Adam dan Nuh tidak dapat gelar keluarga? Ini alasannya panjang, tapi saya yang sebutkan bahwa ada orang-orang memang tidak maksimal, bukan tidak maksimal, sudah maksimal bangun keluarga, tapi hasil milik Allah. Makanya Allah yang memberitahu bahwa yang penting kau berusaha saja. Buktinya Adam dan Nuh, anaknya Adam ada yang pembunuh, anaknya Nuh ada yang kafir. Tapi Allah memuliakan karena usahanya, yaitu yang paling penting. Tapi ada contoh tentang keluarga, yaitu ada Ibrahim dan Imran. Nah, menariknya Ibrahim ini salah satunya keluarga yang full parent. Nah, Imran ini single parent. Belajar dari keluarga Imran lah kalau kita single parent. Nah, single parent itu dialami oleh Hana, istrinya Imran, karena Imran wafat saat Hana baru lahir, saat Maryam baru lahir. Nah, saat inilah kita belajar bahwa ada kondisi ketika suami kita meninggalkan kita, kita berjuang sendirian. Nah, konsep pertama kalau kita menjadi seorang ibu, tadi sudah disebutkan, jadilah single mom, jadilah smart mom, not super mom. Smart dulu. Smart itu memahami ada beberapa prioritas. Misalnya apa? Ibu kalau misalnya memaksakan semuanya oleh ibu, nanti ibu capek sendiri, itu bahaya. Dalam beberapa hal yang paling penting, belajarlah untuk memberikan emosi positif anak. Dimulai dari apa? Misalnya bagaimana kehadiran ayah. Ayah itu hadir, ternyata porsinya interaksi ke anak itu hanya 20%, Bu. Berdasarkan riset. Yang paling banyak itu persepsi, namanya. Persepsi itu mengambil wilayah di kepala anak itu 80%. Persepsi itu adalah gambaran anak tentang ayah yang tidak pernah nampak oleh dia, tapi sosok ayah yang luar biasa. Ini terjadi sama Ismail. Ismail ini ayahnya jarang pulang, yaitu Ibrahim. Tapi kedekatan sama ayahnya ini luar biasa, dibuktikan waktu mau disembelih. Kalimatnya, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kok bisa kedekatannya itu dengan ayah, padahal ayahnya baru sekali, jarang ketemu. Kalau pakai logika anak zaman now, mungkin nggak ada bapak jarang pulang, sekali pulang bawa golok gitu. Sini nak, mau disembelih. Anak pasti kabur gitu. Ini bapak stres kali ya. Tapi kan nggak dengan Ismail lah. Salah satu faktor, saya bilang salah satu, ada faktor lain yang banyak sebenarnya. Tapi karena imajinasi tentang ayahnya ini dibangun oleh istrinya Ibrahim, itu Hajar. Pernah disebutkan dalam riwayat, man abi ya ummi, kata Ismail suatu hari kepada ibunya, siapa ibu ayahku wahai ummi? Maka jawaban ibunya ini menarik. Inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Bapakmu seorang nabi yang jujur, pemimpin orang-orang bertauhid. Dengan kata lain, salah satu peran ibu membangun kelekatan anak kepada figur ayah adalah dengan menceritakan kebaikan ayah. Jangan curcol, jangan malah bapak kamu nih, mama nih korban bapakmu. Dari dulu disakiti terus, begitu mati lagi mendadak lah, diomelin lagi matinya, ya. Sekarang capek mama nih ngurus sendiri, ya. Atau gitu mama dulu nggak mau nikah sama bapak. Jangan gitu. Berikanlah kebaikan-kebaikan, catat kebaikan suami, berikanlah haknya. Bapak kamu tuh baik banget, nah ya Allah mama sedih banget. Jadi setiap kebaikan ayah, termasuk perilakunya, pernah nak suatu hari, ya, oh, bapak kamu tuh pulang, tahu dalam keadaan capek, dia buatin kopi buat mama, buatin teh. Padahal harusnya mama yang buatin, tapi mama bilang kamu lagi hamil, udahlah aku aja. Hal-hal seperti itu masuk ke imajinasi anak. Jadi membangun yang namanya prototipe tokoh ternyata tidak mesti interaksi langsung. Karena interaksi langsung itu 20% saja. Sisanya lebih banyak 80%. Maka ada anak-anak yang ngefans sama Ronaldo, David Beckham. Emang pernah ketemu langsung? Kan enggak. Mereka hanya melihat dari media. Karena itulah media tepat untuk membranding atau mencitrakan ayah adalah ibunya. Lisan ibu harus terjaga dari kalimat-kalimat negatif tentang suami yang sudah meninggal, tapi banyakin cerita positif. Kalau bisa setiap malam, Bu.
Saya punya kawan, ini sebagai penutup ya. Saya baru tahu, saya waktu lulus SMA itu pernah nanya gini, lu dari SMA mau ngapain? Dia bilang, gua mau jadi tentara. Wih, kayak bapak lu, kan saya di sekolah SMA 39. Kayak bapak lu dong. Bapak lu tentara ya? Iya gitu. Ya udah, saya taunya itu doang. Suatu hari saya main ke rumahnya tuh. Saya main ke rumahnya, ternyata di rumahnya ada foto tuh, dia udah daftar akmil dan jadi tentara emang. Itu ada foto di ruang tamunya itu seorang perwira muda itu di sebuah bukit daerah Timor Leste gitu. Timur gitu. Nah, saya bilang, "Ini siapa?" Bokap. Oh, saya iseng nanya, "Bokap dinas di mana sekarang?" "Dinas di mana? Udah mati dari gua kecil." Hah? Ternyata bapaknya udah meninggal di umur 6 bulan. Jadi belum pernah dia ngeliat bapaknya. Saya bilang, "Oh, jadi belum pernah?" Belum pernah ngeliat bapak." "Iya." Jadi iya bapak waktu baru nikah tinggal sama ibu terus ditugaskan ke Timur. Setelah itu meninggal sono. Ya tapi saya pertanyaannya, kalau bisa sih pengen jadi tentara kayak bapak lu gitu, kasarnya gitu. Nah, jawabannya menarik dan ini harus lakukan. Mama gue itu setiap pagi itu liatin foto bapak bangun tidur nih, kayak papa nih, kayak papa. Papa itu jagoan. Papa itu ya biasain sebelum subuh tuh bangun. Papa itu dia sholat, papa pun hebat banget. Dan dia kalau sibuk apapun nelpon. Waktu tugas ke pertama kali itu langsung nelpon, "Gimana keadaan kamu sayang? Maafin aku ya nggak bisa dampingin kamu, tapi aku berdoa dari jauh." Itu papa kamu. Jadi cerita tentang papa itu ceritakan terus-terusan sehingga membuat anak, wow, papa tuh hebat banget ya, papa tuh luar biasa ya. Akuin kayak papa, ingin jadi sosok pejuang, sosok pembela kebenaran, sosok yang peduli sama keluarga. Maka rumusnya, kalau kita sudah tahu bahwa anak kita yang laki-laki nggak bisa diandalkan, bahwa sebagainya tidak bisa diandalkan, cukuplah kita banyakkan imajinasi tentang sosok ayah. Ini baru pesan pertama. Yang kedua, tapi stimulasi kan tetap Ustadz, betul. Kalau stimulasi nggak dapat dari seorang paman, seperti Imam Syafi'i, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, pamannya nggak ada, maka ibunya hijrah ke kota Mekah demi mencari kutab, yang dimana kutab atau TK zaman tersebut banyak guru laki-lakinya. Dan memang dulu tradisinya begitu, guru TK itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan di zaman dulu, tapi kalau sekarang kan beda. Nah, sekarang cari guru sekolah yang mampu membangun kelaki-lakian anak kita ya, supaya mendapatkan figur ayah ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pukul 10:05, afwan karena saya ada agenda lagi setelah ini. Saya mohon maaf Ustadz Fahmi dan teman-teman semua, ayah bunda, mungkin bisa waktu lanjutkan. Aku luqul azza fastaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz B yang telah banyak sekali menyampaikan materi kepada kita dan juga pelajaran-pelajaran lainnya kepada ayah bunda sekalian. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau masuk kepada kita semuanya, dan juga acara kita hari ini lebih khususnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda sekalian, karena Ustadz sudah izin untuk pamit karena beliau juga ada, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga materi pada kesempatan kali ini, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Dan terakhir kami sampaikan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada ayah bunda sekalian, kemudian juga kepada komite yang telah mengundang beliau Ustadz Bendri, dan terkhusus kepada Ustadz Bendri Jaisur Rahman ya, atas segala yang disampaikannya. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan keselamatan, juga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit. Yang terakhir, kita tutup acara kita pada pagi hari ini, pada pagi hari yang berkah ini, dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah